Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memahami tentang cara menulis kutipan, daftar pustaka, dan teknik pengetikan. Yang pertama, kita akan pelajari tentang jenis-jenis kutipan. Kutipan ada dua jenis. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah mengutip sama dengan aslinya. Di sini ada dua aturan. Yang pertama, jika kurang dari 6 baris yang kita kutip, cara penulisannya adalah digabung dengan alinea sebelumnya diberi tanda kutip. Jika 6 baris atau 6 baris ke atas, maka cara penulisannya dibuat alinea baru tanpa tanda kutip. Kemudian dimulai dari 4 ketukan dari margin kanan sampai baris bawah. Dan jaraknya adalah 1 spasi setiap barisnya. Begitu ya. Kemudian tentang kutipan tidak langsung, di sini maksudnya adalah mengutip dengan menggunakan kata-kata pengutip sendiri. Aturan penulisannya adalah biasanya digabung dengan alinea sebelumnya. Kemudian diberi footnote atau endnote. Kita perhatikan contoh kutipan kurang dari 6 baris. Titik-titik, namun berbeda halnya dengan peneliti yang tidak berkecimpung dalam dunia pendidikan. Menurutnya, ini yang termasuk kutipan kurang dari 6 baris ya. Dia masuk ke dalam alinea, kemudian ditambahi tanda kutip untuk membedakan antara yang bukan kutipan dengan kutipan. Menurutnya, sebenarnya dapat saja menggunakan penjelasan-penjelasan variabel sebagai contoh dalam suatu kasus, atau variabel dapat diganti sesuai judul atau masalah penelitian. Untuk selanjutnya, contoh kutipan 6 baris atau lebih dari 6 baris. Mutmainnah mengatakan, di sini ada alinea baru yang merupakan kutipan 6 baris atau lebih dari 6 baris. Di sini ada menjorok ke dalam ya, 4 ketukan dari atas baris yang pertama hingga baris yang terakhir itu harus sama. Semuanya menjorok ke dalam 4 ketukan. Kemudian tanpa disertai tanda kutip. Kita perhatikan lagi, kita simak ya. Mutmainnah mengatakan pelaksanaan PP telah berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin sedikitnya permasalahan yang terkait dengan bimbingan dan penyuluhan. Terbukti dari perhitungan data angket yang diperolehnya, yaitu 48,75% atau 39 dari 80 siswa yang menjadi sampel menunjukkan minat tingginya siswa walaupun masih belum memenuhi target yang diharapkan. Ini adalah 6 baris ya contohnya. Jadi intinya seperti itu. Kita buat alinea baru, kemudian dari baris pertama hingga baris yang terakhir semuanya menjorok ke dalam 4 ketukan. Kemudian tanpa disertai dengan tanda kutip. Selanjutnya kita akan membahas tentang daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar dari sumber referensi yang kita gunakan dalam karya tulis ilmiah kita. Cara penulisannya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, daftar pustaka diurut ke bawah berdasarkan huruf pertama nama pengarang yang telah dibalik. Kita harus pahami ya bahwa di dalam karya tulis ilmiah itu kita harus mencantumkan footnote di dalam kalimat yang kita kutip. Nah, footnote itu nama pengarangnya tidak dibalik. Sementara kita wajib menuliskan footnote itu ke dalam daftar pustaka. Sehingga caranya berbeda ya. Kalau yang di footnote tidak dibalik, tapi kalau di daftar pustaka namanya harus dibalik nama pengarangnya. Misalnya Abdullah Malik. Maka cara penulisannya adalah dibalik namanya Malik, Abdullah. Nah, dari situ
kita tahu bahwa huruf pertama dari Abdul Malik telah berubah menjadi huruf Malik dulu, M. Berarti dia urutan hurufnya adalah abjad M. Jadi, tips untuk menulis daftar pustaka adalah sumber rujukan kita di footnote, kita balik dulu namanya. Kalau dia lebih dari satu kata, maka tidak perlu dibalik. Kalau lebih dari satu kata, maka harus dibalik. Nama belakangnya ada di depan, kemudian nama depan sama nama tengah ada setelahnya. Seperti itu ya. Kemudian tips yang keduanya, kita urutkan. Setelah kita balik semua ya, kita urutkan dari huruf yang A sampai huruf ke Z. Jangan sampai tidak urut ya. Kemudian setelah itu kita harus perhatikan jarak antar baris dalam satu pustaka. Jadi misalnya satu buku itu jaraknya ketika dalam penulisan baris pertama sama baris kedua dan selanjutnya itu semak satu spasi. Kemudian kalau antar pustaka atau antar buku itu jaraknya 1,5 spasi. Misalnya kita punya 3 daftar pustaka, maka dalam satu daftar pustaka itu penulisannya per baris jaraknya cuma 1 spasi. Kemudian antar buku itu jaraknya 1,5 spasi. Seperti itu ya. Kemudian jika satu pustaka penulisannya itu lebih dari satu baris, maka baris kedua dan selanjutnya menjorok ke dalam 3 atau 4 ketukan. Jadi untuk baris dalam satu pustaka ya, dalam satu buku, itu baris pertamanya itu tetap dia, kemudian baris kedua dan selanjutnya itu dia menjorokkan ke dalam 3 atau 4 ketukan, seperti itu ya. Jika pengarang terdiri dari 3 orang atau lebih, maka hanya ditulis nama pengarang pertama, kemudian diikuti tulisan DKK, gitu ya. Jika nama pengarangnya sama, tetapi judul bukunya beda, maka nama pengarangnya tidak perlu ditulis lagi, tetapi diganti dengan garis horizontal, seperti itu ya. Kemudian jangan lupa judul buku harus ditulis miring. Kita masuk pada contoh penulisan daftar pustaka. Kita perhatikan bahwa di sini ada 4 sumber referensi yang kita jadikan daftar pustaka. Yang pertama adalah Bartens, K. Berarti ini namanya sudah dibalik ya. Yang aslinya K Bartens dibalik menjadi Bartens, K. Kemudian judul buku Filsafat Barat Kontemporer, titik 2 Perancis. Baru kemudian kota penerbit, titik 2, nama penerbitnya, baru kemudian tahunnya. Ini dalam satu daftar pustaka atau satu sumber, ini jarak spasinya 1 ya. Kemudian antar sumber referensi atau daftar pustaka yang di bawahnya atau selanjutnya itu jaraknya 1,5, seperti itu. Kemudian kita perhatikan yang sumber yang kedua ya, ini pada buku yang pengarangnya yang sama ya, yakni Bartens juga yang mengarang tetapi judul bukunya berbeda. Nah, seperti yang tadi diuraikan bahwa cara penulisannya tidak perlu ditulis lagi namanya tetapi diganti dengan garis horizontal. Itu sudah menunjukkan nama yang sama tetapi bukunya berbeda. Ya, Sejarah Filsafat Yunani yang kedua judulnya. Itu harus ditulis miring ya, jangan lupa. Kemudian ada Yogyakarta, nama kotanya Canisius, nama penerbitnya, kemudian tahun. Selanjutnya kita lihat ada tulisan Hatta Muhammad. Berarti ini sudah dibalik ya. Aslinya Muhammad Hatta. Kemudian judulnya Alam Pikiran Yunani miring, Jakarta, kota penerbitnya UII Press, nama penerbitnya. Nah, kita perhatikan setelah ini ada TT. TT itu adalah singkatan dari tanpa tahun. Kalau kita menemukan sebuah buku, tidak ada keterangan tahun, maka kita tinggal menuliskan TT. Selanjutnya, referensi yang keempat, kita lihat ya.
Ada nama Imam Bahrozi, DKK. Ini menunjukkan bahwa penulisnya ada 3 orang atau lebih, sehingga kita menuliskan nama pertama dari pengarang yang 3 orang lebih itu ya. Jadi Imam Bahrozi, DKK, disertai dengan DKK. Kemudian kita tuliskan judulnya, pedoman penulisan makalah, proposal, dan skripsi. Kemudian kota penerbitannya Gresik. Titik 2, nama penerbitnya CV Nyala Media Academy, kemudian tahunnya 2020. Oh ya, jangan lupa ya, ketika kita menuliskan daftar pustaka, jika lebih dari 1 baris, maka baris keduanya atau ketiga dan seterusnya itu harus menjorok ke dalam ya, 3 atau 4 ketukan. Untuk teknik pengetikan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, format umum dari makalah menggunakan kertas A4. Kemudian jarak antar baris spasinya adalah 1,5 untuk makalah. Kalau skripsi biasanya spasinya 2, jadi itu bedanya ya. Kemudian bentuk hurufnya menggunakan Times New Roman, size-nya 12 pt. Jika kita menggunakan kalimat berbahasa Arab, maka kita menggunakan tradisional Arabic 18 pt. Untuk batas pengetikan, ini umumnya ada beberapa pendapat ya, tapi kalau ketentuan dari beberapa kampus sih, margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kanan 3 cm, dan margin kiri 4 cm. Ada pula yang berpendapat bahwa margin atasnya 3 cm, margin bawah 3 cm, margin kanan 3 cm, dan margin kiri 4 cm. Jadi ada yang formatnya pakai 4334, ada yang menggunakan 3334 begitu. Kemudian untuk awal alinea pada ketukan ke-6 dari batas kiri bidang pengetikan. Jadi ketika kita menulis paragraf, maka untuk baris pertamanya harus menjorok ke dalam ya, maksudnya seperti itu. Awal pada baris pertama atau awal alinea, ketukannya ke-6 dari batas kiri bidang pengetikan. Tapi cuma baris pertama saja ya, untuk baris kedua dan selanjutnya tidak perlu menjorok ke dalam. Setelah tanda baca titik, titik 2, koma, titik koma, diberi satu ketukan setelahnya. Jadi dipisahkan satu ketukan sebelum dimulai huruf baru, seperti itu. Kemudian istilah asing jangan lupa harus diketik miring.